Kalau menurut perspektif gue lebih baik nggak usah menjalani kerjasama dengan Amerika. Kenapa? Ini sama aja seperti menaruh diri di lubang kematian. Hai guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi belnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silahkan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's get started. Apakah maksud dan tujuan dari Amerika Serikat dalam mengadakan kerjasama dengan negara Indonesia? Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Indonesia dan mengenai kerjasama tersebut? Apakah intention dari negara Amerika Serikat terhadap Indonesia? Maksud dan tujuan mereka untuk bekerja sama dengan negara Indonesia. Kerjasama antar negara Amerika dengan Indonesia. Apa yang menjadi tujuan negara Amerika itu dalam bekerja sama dengan negara kita? Dan apa yang akan mereka lakukan dalam hubungan kerjasama tersebut? Kartu pertamanya adalah Two of Swords, King of Swords, Five of Pentacles, Eight of Pentacles, the Empress, Page of Cups, Page of Swords, Eight of Swords, Page of Wands. Di bottom of the deck-nya adalah The Moon. The Moon. Mungkin harus 3 kali ya disebut. The Moon. Oke, gue nggak menjudge dan gue juga nggak menganggap mereka itu bagaimana ya. Tapi kalian lihat sendiri hasil tarot readingnya dan gue langsung shuffle reading ini langsung depan kamera biar kalian lihat tidak ada yang dimanipulasi dan it is what it is. Yang gue lihat dari hasil reading ini bahwa Amerika Serikat atau US
United States. Mereka itu antara mau membantu tapi juga enggak, ya. 12 Swords ini menggambarkan indecision atau denial, ya, memungkiri misalnya. Kelihatannya ini akan seperti janji di awal atau janji kerjasama, promise, dan kesepakatan yang menggiurkan, yang kelihatannya janji yang luar biasa gitu ya. Kerjasama yang luar biasa itu nantinya akan berujung dipungkiri, ya. Dan juga mengenai mereka ini kan mungkin mau nyoba untuk seperti melindungi negara Indonesia, kerjasama dengan Indonesia, dan lain sebagainya dalam soal pertahanan juga. Dan itu pun mereka akan denial nantinya. Oke, kelihatannya begitu ya. Jadi apa yang diomongin di awal belum tentu akhirnya akan seperti itu. Karena mereka akan indecision. Juga ini mengenai pemerintahan ya, yang akan seperti praktikal, dan mereka akan banyak sekali mempengaruhi kondisi pemerintahan di Indonesia, dan juga gue lihat akan banyak warga negara mereka yang dipekerjakan atau diminta untuk bekerja di Indonesia dan mengatur banyak hal ya. Mereka akan membangun banyak pabrik atau apa ya namanya, usaha bisnis di wilayah Indonesia. Five of Pentacles ini menggambarkan keadaan yang sulit. Dan juga seseorang yang ditinggalkan, left out in the cold. Nantinya akan ada problematik situasi yang at the end mereka itu akan ngedepak Indonesia in the cold di saat justru dalam kesulitan. Oke. Dan ini akan menjadi perintah dari presidennya to left us out in the cold, untuk ninggalin kita dalam kesulitan. Ini mah sepertinya sih kayak janji yang nggak ditepatin ya. Maksud mereka ini agak sedikit ada maksud terselubung di balik kerjasama itu, di balik bantuan-bantuan yang mereka berikan. Itu akan ada maksud terselubung, ada maksud lain yang ada hubungannya dengan keadilan, ketidakadilan, hukum, dan juga pemerintahan ya. Gue mau coba lihat klarifikasinya. Kerjasama Amerika dengan Indonesia. Apakah maksud Amerika Serikat dalam kerjasama dengan Indonesia? Apa yang akan mereka lakukan? Apa yang mereka inginkan? Dan apa maksud mereka sebenarnya?
Yang gue lihat di sini akan ada betrayal ya, bahwa mereka mungkin udah sepakat untuk menjalin suatu kerjasama dalam beberapa hal, dan at the end Amerika itu akan ya meninggalkan janjinya dan meninggalkan janjinya. So janji adalah janji hanyalah janji. The Magician juga bisa menggambarkan di saat seseorang itu pintar sekali dalam memanipulasi suatu hal, like a magic. Dan juga banyak hal mungkin yang Indonesia itu nggak benar-benar awake dalam hal kerjasama ini, atau what is inside. Indonesia itu nggak benar-benar melihat dengan jelas maksud dari Amerika dalam melakukan kerjasama ini, atau maksud lain, atau ada sesuatu di belakang suatu hal ini. Dan nanti akan ada heartbreak ya, akan ada pengkhianatan, dan ini mungkin nantinya akan berujung menyakitkan buat bangsa Indonesia sendiri, sakit hati, kecewa, dikhianati. Dan ini semua ada hubungannya dengan sesuatu maksud dibalik kerjasama bilateral antar negara ini, yaitu tentang army ya, sleeping army, membangun kekuatan militer. Dan ini sih seperti ya kekuatan militer ya. Dan juga kelihatannya mereka ini seperti mencari sesuatu yang ada di Indonesia gitu ya. Mungkin bukan sesuatu, tapi banyak hal. Mencari banyak hal yang cuma ada di Indonesia mungkin, atau banyak sekali di Indonesia, dan they are looking for it. Ada sesuatu hal yang diam-diam mereka secretly ya, mereka pikirkan dan mereka rencanakan di balik kerjasama ini. Gue sebenarnya agak gak suka kalau di Knight of Pentacles dengan The Moon. Ini menggambarkan ada maksud lain, yaitu ini army ya, yang mungkin akan banyak involve dalam militer atau dalam kenegaraan Indonesia dan dalam sistematik negara ini. Atau bisa aja seperti penjajahan gitu ya. Tapi bukan penjajahan kayak zaman dahulu ya, lebih modern. Kalau kalian lihat ini tuh Knight of Pentacles ya, seorang army yang datang dengan pedang dan juga dengan uang. So, pikirkan sendiri artinya. Kelihatannya sih agak menyeramkan ya. Di Eight of Swords, Indonesia ini akan seperti banyak sekali kekangan ya. Ya bisa dibilang seperti dibatasi, ini tuh diatur ya, nggak akan ada kebebasan seperti kita yang dahulu. Dan banyak sekali akan ada ikatan-ikatan, kontrak, perjanjian yang nantinya karena kontrak itu kita sendiri yang nyesek, dan walau bagaimanapun nggak bisa diapa-apain karena kita udah terlanjur diikat oleh kontrak itu atau perjanjian kerjasama ini. Seperti nggak bisa kemana-mana, ini salah itu salah ya. Dan seperti nggak akan bisa berdiri sendiri, padahal kita makmur, padahal kita nggak punya
nggak punya masalah apapun kalau kita bisa berdiri sendiri, tapi karena ikatan kerjasama itulah Indonesia akan menjadi seperti negara yang di dalam Eight of Swords, yaitu terkekang banyak hal yang kita nggak mau, tapi kita nggak bisa untuk mengelak, atau seperti terpaksa dan kita kira kita nggak bisa lepas dari dia. Apalagi di sebelahnya ada Page of Swords, ini artinya akan ada cut off suatu hal, keputusan pemerintah juga yang nggak akan enak ya. Ini banyak banget berita ya. Amerika juga akan spying ya. Indonesia, banyak sekali mata-mata dari Amerika Serikat dan juga agensi intelijennya mereka akan banyak sekali memata-matai politik dan pertahanan Indonesia. Juga akan ada, gue melihat ini akan ada penguasaan atas suatu atau beberapa wilayah di negara Indonesia ya. Gue mendengar suara spirit guide bilang taking over Indonesian for some situation. Ini akan ada hubungannya dengan militer banget ya, dan pemerintahan yang involve. Mereka akan mempengaruhi. Amerika, maksud dan tujuan mereka, apa yang mereka akan lakukan, intention mereka terhadap Indonesia dalam kerjasama bilateral luar negeri, dan apa dampaknya, apa yang mereka lakukan terhadap negara Indonesia. The Man, Bear, Snake, Mask, Labyrinth, Fox, Child, Bridge, Mountain. You see, Coffin. Ini gue nggak ngarang-ngarang ya. Kalian lihat sendiri shuffle-nya dan kalian lihat sendiri kartunya. Ini menurut gue most of it ya, lebih dari setengah dari jumlah kartu Lenormand ini. Semuanya itu fakta. Sedikit tambahan buat kartu ini ya, as above so below. Apa yang mereka inginkan akan mereka dapatkan. Berarti kita pun harus mengikuti perintah-perintah mereka. Pastinya. Oke, gue jelaskan arti dari Lenormand-nya. Ini mungkin adalah presiden kita nanti ya, ataupun yang sekarang, misalnya Presiden Joko Widodo. Dia ini akan dikontrol oleh Amerika Serikat ya, dan kepresidenan dan kepemerintahan lah ya intinya, yang akan dikontrol oleh mereka taking control, mereka yang punya power atas kita. Ini bisa juga pemerintahan dan presidennya ya, presiden US Trump, dan mereka itu akan kontrol kita with their power. Nyesek sih ngeliat ginian. Lalu betrayal ya, mereka akan mengkhianati kita dan akhirnya akan menyakiti kita sendiri, merugikan kita sendiri, dan sesuatu itu akan berubah drastis tiba-tiba ya. Seperti yang gue bilang ya, kerjasama di awal, janji-janji, promises, dan hal-hal yang dikira akan menguntungkan buat Indonesia di masa depan is can change. Bisa aja berubah sewaktu-waktu karena akan ada pengkhianatan.
Ya, dan juga akan ada mereka itu akan meracuni dalam beberapa situasi ya, mereka akan meracuni Indonesia dengan bisanya mereka ini yang could be deadly. Awas saja karena si US ini mereka itu muka dua ya. Mereka itu punya maksud lain di balik smilingnya mereka. Di balik kebaikan mereka ada kebusukan mereka yang belum terungkap pastinya ya, yang disembunyikan. Dan mereka mungkin bilang kita dengan senang hati akan membantu negara Indonesia gitu ya, tapi di belakangnya ada topeng, ada maksud lain ya, memakai topeng. Belum tentu benar-benar dengan senang hati ya, mungkin juga akan ada hal yang harus dibayar atas bantuan itu. Well, ini physical distancing lockdown. Ini akan berliku-liku sekali ceritanya ya, nggak akan selurus yang dijanjikan, yang diimpikan, oke? Dan juga akan ada perbedaan. Jujurnya kelihatannya sih Amerika ini sangat merasa bahwa Indonesia itu nggak sebanding ya dengan mereka. Gue nggak tahu ya Sarah atau bagaimana ya, cuma mereka akan sangat melakukan pembatasan ya antara warga negara mereka dengan warga negara Indonesia. We cannot be together. We cannot be together with them, of course. And they put us like that. Dia yang memposisikan kita untuk nggak dalam satu page, nggak dalam satu tempat gitu ya, akan pisah-pisah. Dan juga akan ada permasalahan yang mungkin pelik ya, yang cuma kemanapun ke kanan atau ke kiri, ujung-ujungnya bisa aja buntu. Oke. Complicated. Dan juga mereka ini akan ada niat busuk memang ya. Ada niat busuk diam-diam melakukan sesuatu di belakang kita atau merencanakan sesuatu di belakang kita atas promise, atas janji indah gitu ya, yang mereka bicarakan, yang mereka offering ke kita. Itu ada suatu hal yang akan dimanipulasi ya, memanipulasi things. Dan juga mungkin mereka akan kabur dari suatu situasi, diam-diam melakukan sesuatu, dan juga mereka ini licik banget, oke? Dan biasanya Fox ini menganggap si the man, yaitu presiden kita, adalah seseorang yang gampang untuk dimanipulasi. Ini bisa menggambarkan kerjasama antar negara ya, bridge. Ini adalah penghubung Indonesia dengan Amerika ya. Mungkin menjanjikan visa atau anything else ya, di mana negara Amerika bisa keluar masuk dengan bebas di Indonesia dan lain sebagainya. Penghubung banget nih ya, penghubung banget antar dua negara. Justru bridge inilah yang akan membuat masalah besar. Penghubung ini atau kerjasama ini itu akan menjadi big problem buat Indonesia. Big problem ya. Ini seperti fantasi juga ya. Jadi impian-impian seorang anak kecil yang memimpikan adanya kerjasama dengan negara yang maju, and it's just end in a big problem.
akan ada banyak rintangan, banyak masalah. And it's a mistake, I think. Kesalahan ya kalau sampai bridge ini, sampai penghubung kerjasama ini masih berdiri atau masih dijalin, itu akan menjadi sesuatu struggle yang besar dan itu akan menjadi masalah yang huge, besar ya. Coffin is meaning of death. Mungkin akan ada juga beberapa orang yang bisa dibilang diancam atau ya diancam mati ya, kayak gitu ya, kalau sampai mereka berkhianat atau membeberkan rahasia. Dan ini juga bisa menggambarkan akan ada perubahan besar yang lebih ke arah deadly ya buat negara Indonesia, kematian. Ini juga akan menggambarkan bahwa Indonesia akan seperti dead body ya, atau seseorang yang negara yang lo nggak akan bisa apa-apa kalau nggak sama mereka. Jadi under control juga. It's a death card, coffin. Ya, biasanya death card ini jelas-jelas menggambarkan situasi yang sangat gak enak ya, berkabung, kehilangan. Kita akan mungkin juga kehilangan beberapa aset Indonesia atau wilayah yang disabotase. Sekarang kalau dilihat dari overallnya, the moon, Five of Pentacles, Page of Swords, Eight of Swords, terutama di Lenormandnya dari Snake, Mask, Fox, Labyrinth, Mountain, dan Coffin, juga ada Bear. Kalau menurut perspektif gue lebih baik gak usah menjalani kerjasama dengan Amerika. Kenapa? Ini sama aja seperti menaruh diri di lubang kematian. Ya. Semoga ada yang mengerti reading ini dan semoga ada yang mengambil reading ini dengan kesimpulan yang bijak. Oke, hati-hati, ada sesuatu di balik kerjasama Amerika ini yang kemungkinan dimanipulasi, ada suatu hal yang lain, ada udang di balik batu. Bisa aja soal ke arah justice ya, sesuatu yang sangat legal, pemerintahan, dan anything else. Oke, semoga suatu saat reading ini terjawab ya. Dan terima kasih sudah menonton tarot reading ini. Jangan lupa komen, like, subscribe, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kamu. Salam hangat, bye-bye.